Karena kelompok yang zalimul nafsi itu, ini kelompok yang diancam dengan neraka. Nah, kemudian paling tidak kita ya meningkatkan kualitas dari zalimul nafsi, mudah-mudahan masuk ke dalam minimal, masuk ke dalam muktasib ya, masuk ke dalam golongan yang kedua, yang tengah ya, golongan yang tengah. Nah, ini ketika Ibunda Aisyah ditanya tentang tingkatan ini, terus Ibunda Aisyah ini termasuk yang mana di antara tiga? Beliau menjawab bahwa saya termasuk kelompok zalimul nafsi. Tapi kalau beliau zalimul nafsi dan menjawab seperti itu kan karena ketawaduan beliau. Karena ketawaduan. Makanya kalau beliau itu menjawab zalimul nafsi, terus kita apa? Kalau tidak zalimul nafsi. Jadi kita ini masih sudah hati-hati, menurut kita sudah 24 jam kita sudah berusaha untuk melaksanakan, tapi memang kita juga masih banyak yang belum paham, sehingga kadang-kadang sengaja maupun tidak sengaja kita melakukan dosa-dosa. Nah, terus gambarannya, terus bagaimana kita meningkatkannya? Nah, kalau di dalam hadis qudsi itu, hadis ini kita sering mendengar. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Ini kata Allah ya. Artinya kalau saya sederhanakan, orang yang mendekat, seorang hamba yang mendekat kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah mendekat dengan mengamalkan apa-apa yang difardukan, dengan mengamalkan apa-apa yang diwajibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kesempatan ini saya akan menyampaikan satu ayat yang saya anggap ini menjadi satu motivasi untuk meningkatkan kualitas kita dalam penghambaan kepada Allah, yaitu di dalam surah Fatir ayat yang ke-32. Surat Fatir itu surat yang ke-35, ayatnya yang ke-32 nanti bisa dibuka. Ayat itu berbunyi, summa awrathnal kitabal ladzi nastofaina min ibadina. Kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, kata Allah. Jadi kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Setelah kitab itu disampaikan, faminhum dzalimun li nafsih, maka umatnya ada yang menzalimi diri sendiri. Itu kelompok yang pertama. Wa minhum muqtasid, dan kelompok kedua adalah kelompok pertengahan.
Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ini kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang mendahului untuk melaksanakan berbagai macam amal-amal kebaikan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah yang terbaik, yang disebutkan yang ketiga adalah yang terbaik. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah karunia Allah yang sangat besar. Siapa orang yang pada kelompok yang terakhir? Jadi ini diberikan penjelasan dalam ayat ini, saya baca di dalam tafsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab suci yang terbaik di antara kitab suci yang diturunkan Allah, yaitu Al-Qur'an, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab Al-Qur'an itu disampaikan kepada umatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah umatnya disampaikan Al-Qur'an, maka umat itu terbagi menjadi 3 golongan. Dan golongan yang pertama disebutkan di situ adalah faminhum dzalimun linafsih. Adalah golongan yang menganiaya diri sendiri. Nah, siapa golongan yang menganiaya diri sendiri? Golongan ini adalah golongan orang-orang yang melalaikan ibadah kepada Allah. Jadi sudah disampaikan Al-Quran, sudah tahu Al-Quran itu adalah Rasul mengajak kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia melalaikan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Nah, melalaikan kewajiban itu kelompok yang disebutkan yang pertama ini melalaikan, dia melaksanakan sebagian kewajibannya, tapi dia melalaikan sebagian yang lain. Dia menjauhi, meninggalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagian yang lain mereka masih melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ya beribadah kepada Allah, tapi dia juga bermaksiat kepada Allah. Ini kalau kita urai sedikit tentang kewajiban, ya sholatnya kadang dilaksanakan, kadang tidak. Atau sholatnya dilaksanakan, tapi puasa Ramadannya tidak. Atau puasa Ramadan dia laksanakan, ya, sholatnya dilaksanakan, tapi dia tidak mau menunaikan zakat. Pokoknya yang wajib-wajib yang diperintahkan oleh Allah, dia laksanakan sebagian, tapi dia tinggalkan sebagian yang lain. Nah, kemudian juga termasuk beribadah kepada Allah, itu orang ini juga masih melaksanakan sebagian yang diharamkan, tapi meninggalkan juga sebagian yang diharamkan. Padahal yang diharamkan atau yang dilarang, dan itu adalah dosa-dosa besar itu banyak. Terutama satu, misalkan dalam hal minum-minuman keras, masih melaksanakan. Atau kalau itu sudah ditinggalkan, tapi dia dalam mata pencahariannya masih menggunakan ribawi. Ribawi itu jelas dilarang. Atau dia ribawi tidak, tapi dia masih suka mencuri. Atau mungkin yang lain tidak, tapi dia suka berjudi. Ataupun yang lain-lain, yang itu sifatnya adalah menjadi kewajiban untuk ditinggalkan karena itu diharamkan, tapi dia sebagian masih melaksanakan. Jadi kalau di total ini, dalam kehidupan sehari-harinya, itu dia ya berbuat taat kadang-kadang, tapi berbuat maksiat lebih sering daripada berbuat taat. Nah, ini golongan yang disebutkan golongan pertama ini kalau dihisab itu dia lebih banyak dosanya ketimbang pahalanya, kebaikannya. Maka kalau di dalam hadis tentang al-muflis itu, tentang muflis, maka disebutkan kalau sudah dihisab kemudian dia itu keburukannya lebih banyak, maka sumaturi kafinar, lemparkan dia ke neraka. Maka untuk kelompok yang pertama yang disebutkan pertama dzalimun linafsi, itu adalah kelompok yang masih diancam dengan neraka. Jadi
dia besok akan dihisab dengan hisab yang berat, dengan hisab yang jelimet, hisab yang teliti. Dan kalau orang itu dihisab itu jelimet hisabnya, itu masuk neraka. Ini kelompok yang pertama. Masih banyak melakukan dosa, gitu kan. Jadi kehati-hatinya masih kurang dalam melaksanakan ibadah, atau bahkan tidak beribadah sama sekali, itu sudah jelas. Ini mereka adalah kelompok yang diancam dengan neraka. Kemudian waminhum muqtasid. Muqtasid itu golongan pertengahan. Nah, golongan pertengahan ini yang saya dapatkan penjelasan dan tafsir itu golongan orang-orang yang sudah melaksanakan seluruh kewajibannya. Jadi dalam kehidupannya itu sudah hati-hati sekali di dalam menghamba kepada Allah. Mana yang wajib berusaha untuk diamalkan, yang wajib diamalkan sebenarnya. Nah, termasuk juga mana-mana yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan semua. Jadi ini sudah hati-hati sekali dalam melaksanakan kehidupannya. Pokoknya yang itu menjadi kewajibannya, kalau tidak dilaksanakan itu dosa, maka dia berusaha untuk melaksanakan kemampuannya. Kemudian kalau itu sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan, maka dia berusaha untuk meninggalkan. Golongan ini, golongan muqtasid, adalah golongan orang-orang yang sudah melaksanakan seluruh kewajiban dan sudah meninggalkan seluruh yang diharamkan. Maka golongan muqtasid ini adalah yang dijanjikan dengan surga. Jadi tidak mampir dulu ke neraka. Muqtasid. Makanya golongan muqtasid ini golongan yang selamat, karena tidak akan diancam dengan neraka, dia masuk surga. Kenapa? Dia sudah melaksanakan seluruh yang wajib dan sudah meninggalkan seluruh yang diharamkan. Hidupnya untuk beribadah kepada Allah itu sudah hati-hati banget, sudah hati-hati sekali. Kewajiban-kewajibannya ditunaikan dengan baik. Itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Ini kelompok yang terbaik, yaitu kelompok orang-orang yang mendahului untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Artinya dia bersegera ketika ada peluang-peluang untuk beramal kebaikan, maka dia segera untuk melaksanakan kebaikan itu. Nah, pengertian yang ketiga ini adalah dia sudah melaksanakan seluruh yang diwajibkan, dia sudah meninggalkan seluruh yang diharamkan. Dia menambahi dengan melaksanakan seluruh apa-apa yang disunahkan oleh Rasul Muhammad SAW. Jadi tidak mencukupkan melaksanakan yang wajib, tapi dia menambah untuk melaksanakan yang sunnah dilaksanakan. Kemudian tidak hanya yang haram yang dia tinggalkan, perkara-perkara yang itu makruh dan subhat itu sudah ditinggalkan. Jadi ini mempunyai nilai lebih dan derajatnya itu lebih tinggi daripada kelompok muqtasid yang pertengahan. Nah, kelompok yang ketiga ini jelas kelompok yang dijanjikan surga. Bahkan surganya tentunya lebih baik daripada kelompok muqtasid yang kedua. Karena dia sudah menjaga dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, tidak mencukupkan dengan yang wajib. Maka ada yang menyebutkan bahwa kelompok zalimul nafsi adalah kelompok derajatnya orang muslim. Kemudian yang kedua kelompok derajatnya orang-orang mukmin. Kelompok yang ketiga derajatnya orang-orang yang mufsid. Jadi itu tingkatan umat Nabi Muhammad SAW di dalam menerima Islam. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang mufsid. Nah, tentunya yang muslim ini adalah yang paling baik di antara tiga golongan yang disebutkan tadi. Jadi kalau orang muslim itu pokoknya dia masih disebut sebagai orang Islam, ya. Walaupun dia ya masih melaksanakan berbagai macam keburukan dan maksiat. Jadi dia orang muslim tapi masih banyak berbuat maksiat. Kalau orang mukmin, orang yang sudah beriman, itu orang yang sudah melaksanakan seluruh yang diwajibkan dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Kalau nanti kita
mendengarkan tentang ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, itu ada tingkatan muslim, ada tingkatan mukmin. Nah, di atasnya itu ada tingkatan muttaqin, di atasnya lagi baru tingkatan muhsin. Di atasnya lagi itu adalah tingkatan orang-orang yang mencintai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya itu adalah merupakan tingkatan. Nah, kalau itu tingkatan-tingkatan umat Nabi Muhammad dalam menerima ajarannya, dalam menerima Al-Quran, maka tentu kita akan menanyakan pada diri kita masing-masing. Ini kalau ada tingkatan umat Nabi Muhammad yang seperti ini, terus saya terus masuk kelompok yang mana gitu. Jadi kita mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah, yang paling dicintai oleh Allah adalah dengan kita melaksanakan kewajiban. Nah, melaksanakan kewajiban itu bisa berupa melaksanakan perintah atau kita bisa berupa menjauhi semua yang diharamkan. Ini adalah pendekatan kepada Allah, taqarrub ilallah, yang paling dicintai, paling disukai Allah dengan kita melaksanakan kewajiban. Maka ini golongan yang selamat. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan beribadah kepada Allah dengan menuntaskan apa yang diwajibkan dia tunaikan. Apa yang dia Allah haramkan, maka dia tinggalkan. Ini adalah orang yang paling disukai oleh Allah, adalah orang yang mendekat kepada Allah dengan apa yang difardukan. Ini yang pertama. Dan ini adalah golongan yang selamat. Nah, kemudian disebutkan wa ma yazalu abdi. Kemudian hambaku terus menerus mendekat kepadaku setelah melaksanakan yang wajib, dia melaksanakan yang sunnah-sunnah terus menerus, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibahu, sampai aku mencintainya, sampai Allah mencintai orang yang melaksanakan sunnah. Jadi kewajiban juga dilaksanakan, kemudian dia masih mendekat kepada Allah dengan melaksanakan yang sunnah, yang disunahkan oleh Rasulullah. Terus menerus dia melaksanakan yang sunnah setelah yang wajib. Nah, terus hatta uhibahu, sampai Allah kemudian mencintainya. Ini yang pertama adalah tingkatan mahabbah. Orang yang cinta kepada Allah, dia akan melaksanakan seluruh yang menjadi kewajibannya. Kalau dia terus melaksanakan yang diwajibkan, kemudian dia terus melaksanakan yang sunnah-sunnah, nah itu nanti dia akan mencapai derajat dicintai oleh Allah. Kalau yang pertama adalah derajat mencintai Allah, melaksanakan kewajiban. Kalau terus dia melaksanakan yang sunnah-sunnah, sampai nanti Allah mencintainya. Maka cara kita itu untuk menggapai, meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah dengan cara melaksanakan seluruh yang diwajibkan, dilanjutkan dengan melaksanakan seluruh yang disunahkan. Maka ini tingkatannya lebih tinggi, mahbubiyah. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kelanjutan dari hadis itu, kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, maka Allah lah yang akan menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar. Allah lah yang akan menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Allah lah yang akan menjadi tangannya, yang dengannya dia berbuat. Allah yang akan menjadi kakinya, yang dengannya dia melangkah. Kalau Allah sudah mencintainya dan sudah memberikan taufik seperti itu, maka di akhir hadis itu, maka kalau orang sudah seperti itu, kalau dia itu meminta, pasti aku beri. Kalau dia meminta perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Nah, ini luar biasa, adalah tingkatan yang meraih derajat cinta kepada dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang untuk mendapatkan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memperkuat dalam mengikuti sunnah. Yang wajib kita laksanakan, kemudian kita terus melaksanakan yang sunnah. Misalkan sholat 5 waktu, itu yang wajib. Di samping kita melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan berusaha sebaik-baiknya, kemudian kita menambahi dengan melaksanakan yang sunnah. Nah, sunnah itu kan ada tingkatan juga. Ada yang sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dikuatkan, yang itu tidak diwajibkan, tapi itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka di situ ada sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, itu apa saja. Nah, itu kita laksanakan. Kita berusaha untuk
melaksanakannya. Salah satu contoh adalah sholat rawatib. Sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib itu ada 12 rakaat. Man sholla isnatai asyarota ruknatan. Jadi barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat, ini sholat sunnah ya, dalam sehari semalam, bunyalahu, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah, baitun fil jannah, sebuah rumah, sebuah istana di dalam surga. Itu siapa yang menjaga sholat rawatib 12 rakaat. Keterangannya kalau 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini satu. Jadi di samping melaksanakan sholat yang wajib, ditambah dengan melaksanakan sholat yang sunnah. Kemudian juga sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah sholatul lail, sholat malam, sholat malam. Kemudian ya termasuk sholat malam itu ditutup dengan sholat witir. Kita kerjakan yang sunnah-sunnah. Begitu juga yang kadang-kadang sunnah yang tingkatannya kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak, misalkan sholat duha. Atau mungkin yang sifatnya takrir, ya, itu tidak disebutkan di dalam hadis, tapi dilaksanakan oleh sahabat dan didiamkan oleh Rasulullah. Itu juga bukan sunnah, tapi tingkatannya sudah ada tingkatan gitu ya. Termasuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib, itu dilaksanakan oleh sahabat tapi tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, tapi didiamkan oleh Rasulullah. Artinya itu melaksanakan yang wajib ditambah dengan melaksanakan yang sunnah. Begitu juga mungkin saumnya, puasanya. Puasanya yang wajib Ramadan dilaksanakan, ya. Kemudian puasa-puasa sunnahnya juga melaksanakan. Jadi di samping melaksanakan yang wajib, dia melaksanakan juga yang sunnah. Yang sifatnya mingguan mungkin Daud, Senin, Kamis, atau yang sifatnya bulanan itu adalah 3 hari dalam 1 bulan. Atau kalau tidak yang sifatnya tahunan, puasa Arafah, puasa Syawal dan seterusnya. Itu bisa dilaksanakan. Kemudian juga melaksanakan mana-mana yang diwajibkan zakat, infak, sedekah, dan mana-mana juga melaksanakan hal-hal yang sifatnya adalah sunnah. Nah ini penting untuk difahami bersama sehingga kita melaksanakannya itu betul-betul lebih memprioritaskan kepada yang wajib, karena kadang kita karena kekurang pahaman sehingga ada yang mengejar sunnahnya tapi kemudian meninggalkan wajib karena memang terlalu berat. Sehingga pernah satu hal terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Beliau mengimami sholat subuh, kemudian setelah itu melihat jamaahnya, kok ini Sulaiman nggak datang, biasanya rajin sholat subuhnya, kok ini nggak datang. Nggak ada yang tahu. Kemudian siangnya bertemu ibunya di pasar, ditanya ibunya, ini Sulaiman tadi pagi kok enggak sholat berjamaah subuh, di mana? Oh iya, ini anak saya itu tadi malam sholat malam semalam suntuk sehingga waktu subuhnya sudah tidak kuat, ngantuk ya, akhirnya tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, disitulah kemudian Umar memberikan pembinaan, sampaikan kepada Sulaiman, Umar lebih suka Sulaiman itu melaksanakan sholat subuh berjamaah walaupun tidak sholat malam, ketimbang sholat malam semalam suntuk tapi tidak sholat subuh berjamaah. Artinya berusaha untuk menguatkan dalam melaksanakan yang wajib, ya, kemudian menambah dengan perkara yang sunnah. Jadi tidak kebalik, ya, tidak kebalik. Apalagi nanti memburu yang mubah malah justru meninggalkan yang wajib. Ya, kadang-kadang itu juga tidak merasa menyesal, ya, tidak merasa menyesal. Misalkan kalau di kampung tempat saya ini sudah ada perubahan sih, sudah bagus ya. Kalau dulu itu yang namanya mulutan kiai jam 11:30 baru naik, nanti jam
1 baru turun. Akhirnya pagi-pagi subuh ora ditangi. Angel tangine. Nah, ini kita memprioritaskan kepada persoalan-persoalan yang wajib sehingga memang betul-betul kita menekankan ya untuk bisa melaksanakan yang wajib. Karena kalau muktasib itu memang ya melaksanakan yang wajib dan dia laksanakan dengan baik, kemudian meninggalkan yang semuanya yang haram, itu cukup. Standar minimal orang selamat masuk surga ya ini. Memang pada asalnya kita diberikan kewajiban beribadah kepada Allah adalah dengan taat, melaksanakan yang wajib, meninggalkan semua yang haram. Kemudian kalau kita menambahi dengan perkara-perkara yang disunahkan tadi, ya itu adalah merupakan keutamaan dalam meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi satu pelajaran di dalam ayat tadi ya, dalam surat Fatir ayat yang ke-32, itu bahwa kita berusaha untuk meningkatkan di dalam memahami Al-Quran untuk memberikan satu peningkatan kepada iman dan takwa kita, semangat kita dalam melaksanakan ibadah, semangat kita untuk melaksanakan ketaatan. Maka kemudian kita ingin meningkatkan kualitas kita. Ini memang kita untuk meningkatkan itu ya ada yang cepat, ada yang lambat. Saya merasa saya sudah ngaji lama. Berapa lama saya ngaji tentang sholat malam itu adalah merupakan sholat yang terbaik setelah sholat fardhu, sholat fardu. Tapi saya mendapatkan kenikmatan untuk melaksanakan sholat malam itu kan sekian puluh tahun pengalaman perjuangannya. Jadi sudah berjuang untuk bangun malam, bagaimana perjuangannya, kemudian bangun malam untuk melaksanakan sholat. Ini kan perjuangan. Sampai kita itu mendapatkan satu rezeki ya untuk bisa melaksanakan sholat malam. Artinya memang untuk meningkatkan itu kita butuh berjuang, butuh proses, dan kita butuh berjuang, butuh tekad yang kuat ya, untuk menggapai cinta Allah dengan kita melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah ya, yang sifatnya sunnah. Nah, ini proses ini perlu untuk kita kuatkan sambil kita memang harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu catatan khusus tadi ya, sabiqum bil khairati biidznillah. Jadi orang-orang yang segera melaksanakan kebaikan, dia adalah golongan yang terbaik di antara tiga itu ada kata-kata di situ biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala atau atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang pada tingkatan ini itu adalah tingkatan orang-orang yang tidak sombong, yang tidak menyandarkan seluruh kebaikannya itu atas amal yang dia kerjakan. Tidak. Karena seluruh amal kebaikan yang bisa dia kerjakan itu disandarkan itu adalah biidznillah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tawadhu, dia tidak sombong. Karena seluruh kebaikan dia yakini itu semuanya adalah karena rahmat dan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruhnya disandarkan kepada Allah, tidak disandarkan kepada amal ya, tidak disandarkan kepada amal. Nah, ini pun kita juga dalam hal ini juga menyandarkan kepada Allah bahwa kita juga berusaha, tapi jika kita juga melibatkan kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan cintanya. Kita mencintai saja kepada Allah dengan melaksanakan seluruh kewajiban itu sudah bagus ya, sudah bagus ya. Kalau kita sudah mencapai tingkatan muktasid. Nah, kalau kita ingin yang lebih tinggi lagi, ya kita melaksanakan yang sunnah ya. Tapi memang kita terjebaknya begitu. Kadang-kadang kalau kita banyak memburu yang sunnah, akhirnya yang wajib dengan tidak disadari melupakan. Nah, di situ memang kita mohon dalam doanya kita mohon kepada Allah. Ada doa untuk kita mohon agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka hubbaka
Ya Allah, saya mohon kepadamu agar mendapatkan cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya mohon kepadamu hubbaka, agar mendapatkan cintamu. Kemudian masih ada kelanjutan, wa hubba man yuhibbuka. Dan saya mohon kepadamu ya Allah agar saya itu mencintai orang-orang yang engkau cintai. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ini yang ketiga. Jadi kita mohon kepada Allah agar kita mencintai amal-amal yang mendekatkan kepada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mencintai amal-amal yang dengan amal itu akan mendekatkan diri kepada Allah, yang kemudian akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu yang kita mohonkan kepada Allah agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika.